semuanya, salam sehat buat kita semua. Sebelum lanjut ke pembahasan video ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Agatha Batubara, NPM saya 195000257. Saya anak semester 4 dari Universitas Simalungun, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Dalam video ini, saya akan membahas tentang opini penundaan pembayaran kredit bank menurut dari segi pemerintah, dari segi bank, dan dari segi pebisnis. Guna video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah hukum bisnis. Baik, kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang opini penundaan pembayaran kredit bank di masa COVID-19 ini. Tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia di masa pandemi ini yaitu menyelamatkan UMKM yang mana memang terdampak besar oleh COVID-19 ini. Beberapa bank juga merilis kebijakan relasi atau keringanan bagi debitur yang terkena COVID-19 ini. Arahan kebijakan ini juga permintaan dari pemerintah, yaitu Pak Presiden Jokowi sendiri, dan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Di sini kebijakan ini dilakukan guna untuk membantu para pengusaha kecil, UMKM atau pekerja harian yang memang memiliki penghasilan yang minim, di mana mereka harus melakukan kewajiban setiap bulannya untuk pembayaran kredit ke bank dan guna untuk memajukan usaha mereka masing-masing. Dari segi pemerintah, Pak Joko Widodo juga melakukan arahan kepada para pelaku UMKM melakukan kredit dengan penundaan cicilan selama 1 tahun, yaitu guna mengantisipasi melemahnya perekonomian Indonesia. Akan tetapi, kebijakan ini diberlakukan hanya untuk pelaku usaha yang memang terkena dampak langsung daya beli yang menurun akibat COVID-19 ini. Dan di sisi lain, Pak Agus juga menekankan bahwa relaksasi ini bukan bermakna penundaan cicilan secara keseluruhan, akan tetapi mereka akan tetap juga melakukan kewajiban mereka. Kebijakan ini hanya membantu para pengusaha kecil, para mikro kecil, menengah ke bawah. Dari pihak OJK juga memberikan kewenangan terhadap bank untuk menentukan bagi para debitur yang akan menerima bantuan tersebut. Nantinya mereka akan merestrukturisasi kredit dapat melakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama penurunan bunga, yang kedua memperpanjang jangka waktu, yang ketiga pengurangan tunggakan pokok, yang keempat yaitu tambahan fasilitas kredit dan sebagainya. Dari PT Bank BDS Indonesia juga optimis penyaluran kredit perseroan pada tahun ini masih tumbuh positif meskipun banyak tantangan akibat COVID-19 ini. Di tengah melambatnya juga perekonomian di Indonesia akibat pandemi ini, Bank BDS juga terus mendorong tumbuh positifnya usaha mereka. Salah satu upaya yang dilakukan mereka yaitu mendorong sektor kredit korporasi masih terbuka cukup signifikan terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Dengan itu mereka membantu perekonomian yang memang cukup terancam akibat COVID-19 ini. Kendati demikian, Bank BDS juga tetap optimis bahwa penyaluran kredit mereka akan tumbuh hingga COVID-19 ini berakhir. Sementara itu, untuk menopang bisnisnya di tahun yang penuh tantangan ini, Bank BDS juga menyiapkan beberapa strategi dengan mengembangkan partner ekosistem dan koneksi dengan memanfaatkan hubungan bisnis yang sudah lahir dengan nasabah korporasi mereka. Dengan ini, Bank BDS Indonesia dapat membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik buat nasabah mereka, di mana membantu dan memaksimalkan bisnis mereka di masa pandemi ini. Yang mana banyak sekarang pebisnis atau mikro kecil dan para pekerja harian yang memang mempunyai penghasilan yang rendah, akan tetapi mereka mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk membayar kredit mereka ke bank. Nah, karena menurunnya daya jual beli mereka di pasaran akibat pandemi sekarang ini,
Semoga dengan adanya kebijakan dari pemerintah, dari bank, bahkan dari OJK untuk membantu serta turut memberi kebijakan kepada para pengusaha kecil agar bisnis mereka tidak tutup. Demikian video yang bisa saya analisa. Sekurang lebihnya atau ada yang salah, saya mohon maaf. Sekiranya video ini berguna buat bagi para penonton yang mendengarkan. Terima kasih. Salam sehat.